Bapak Imam Ahmad SE, Ibu Anissa Nurhayati SPD MP, dan Bapak Joko Arjo SSI SPD. Yang kami hormati Kepala Seksi Bidang PAUD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Bapak Udin SE. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengajar Praktik dan juga Bapak Ibu Calon Guru Gerakan 11 serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024, bertempat di gedung Aula STK Negeri 1 Kuningan. Kita dapat hadir dan mengikuti acara program karya keempat program pendidikan guru angkatan 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali acara ini, mari kita bersama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Mari Rumayati SPD. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai harapan kita semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ujang Abdul Basir SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan Lokakaryakan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, perlu kita berdoa bermunajat kepada Allah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan yang kepada Islam mohon izin untuk saya pimpin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa sallam tabaraka amuri sahabat Rasulullah ajma'in wa sallim wa barik amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan wafi ni'amahu wa yuqafi manzilah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa hijaban min fiika wa nasran min nasrika wa baharan min baharika wa haybatan min haybatika wa harsatan min harsatika wa ta'jilan min ta'idika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa zayyina bil afiyah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyah, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amwat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu SE, perwakilan Kepala Cabang Dinas dan seluruh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin, dilanjutkan dengan sambutan Timponen Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Joko Arisul SSI, MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah assalatu wassalamu ala huda wa ala yukhiru wa nati kulli wa qabil dan syaitan. Syukur la ilaha illallah syukur Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Kabupaten Kuningan yang kami diwakili Pak Kasih SD Pak Budi. Mohon saya salah, itu Pak. Kemudian kepada KJP mohon maaf saya tidak hafal nama itu semuanya. Tadi bisik-bisik dan Pak Budi itu siapa? Kemudian juga kawan-kawan dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat yang kami berempat datang sini Bapak Ibu dalam kegiatan yang maraton sampai kami tidak kenal hari libur, Sabtu Minggu pun terus jalan. Kemudian panitia dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang sudah membantu kami di sini. Yang terhormat juga kepada para pengajar praktik dan tentunya kepada calon guru penggerak yang selalu bersemangat dan semoga senantiasa diberkahi rahmat Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat yang tidak dapat hadir pada hari ini disebabkan karena padatnya acara dan tidak hanya lokasinya Bapak Ibu, tapi juga banyak acara yang juga harus atau kegiatan yang harus dilakukan pada hari yang bersamaan. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada Bapak Ibu. Insya Allah bahwa kekhususan kemudian juga keistimewaan acara ini bisa tetap berlangsung di Bapak Ibu. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, kawan-kawan lainnya. Bapak Ibu, kali ini loka yang keempat, betul? Oke, ada yang tahu loka itu tentang apa Bapak Ibu? Coaching dan supervisi klinis. Bapak Ibu, kenapa harus coaching? Kenapa kita harus bahas coaching? Jadi Bapak Ibu, coaching itu memang pada intinya di salah satu menu yang penting bagi program guru penggerak. Yang sebetulnya ini bukan ditemukan pada saat periode ini saja ya Bapak Ibu, selama ada program guru penggerak tidak. Tapi coaching sebetulnya sudah menjadi sarapan utama bagi para praktisi pendidikan. Bapak Ibu, di dalam kegiatan coaching ini diharapkan kita memiliki satu karakter yang salah satu menurut saya istilah saya itu adalah karakter yang memanusiakan orang lain. Kenapa saya demikian katakan Bapak Ibu? Karena nanti Bapak Ibu sebagai guru penggerak nanti kalau sudah lulus, insya Allah semuanya lulus, Bapak Ibu nanti akan dihadapkan pada tugas yang lain yang tentunya lebih berat dan tentunya akan berhadapan dengan orang lain. Dan orang itu siapa? Salah satu yang mungkin rekan sejawat atau kalau nanti Bapak Ibu diberikan rezeki untuk menjadi pejabat misalnya, maka Bapak Ibu akan menghadapi anak buah rekan kerja yang berada di dalam jawaban Bapak Ibu. Dan coaching Bapak Ibu menjadi salah satu menu wajib yang harus dikuasai. Karena di dalam coaching Bapak Ibu itu tersemat definisi tentang kemitraan. Kalau kita bicara kemitraan, maka yang menjadi personnya itu adalah subjek to subjek ya, Bapak Ibu. Ketika kita bicara tentang subjek to subjek Bapak Ibu, maka kita akan menganggap bahwa orang lain itu setara dengan kita. Itu begitu. Yang kedua Bapak Ibu,
bahwa di dalam kegiatan coaching pun juga Bapak Ibu akan terbiasa untuk menganalisis berbasis data. Misal, ketika misalnya kita di dalam satu pembelajaran, ya, ini kita bisa belajar saja di dalam kelas Bapak Ibu. Kok dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, ya, ternyata hanya sekian persen siswa yang mampu mencapai KKP, tapi ada sekian persen siswa yang tidak mampu mencapai KKP. Kenapa? Bapak Ibu kan harus menganalisis, dan hasil analisis itu walaupun mungkin berbasis angka Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan terbiasa mengambil kesimpulan. Oh, rupanya bisa saja dari metode, bisa saja dari intonasi suara, kan gitu Bapak Ibu. Atau mungkin kita termasuk belum memfasilitasi gaya belajar anak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya yakin dan percaya Bapak Ibu di dalam kelas Bapak Ibu pastinya ada atau mungkin di beberapa sekolah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus itu juga kita sadari ya Bapak Ibu, dengan apa? Dengan penuh penghargaan terhadap dia sebagai seorang sosok pribadi yang punya tanggung jawab dan juga sebagai yang punya integritas. Nah, coaching jadi salah satu jawaban itu Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu waktu dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu mampu menguasai coaching ini yang tentunya soal kawan pada praktek itu sudah disiapkan sejak beberapa waktu sebelumnya, dan nanti menjadi ciri khas dari Bapak Ibu sebagai seorang guru penggerak ke depannya, bahwa setiap ada satu masalah maka Bapak Ibu tahu saya harus kemana dulu nih, apa yang saya lakukan. Jadi coaching jadi salah satu jawaban yang bisa dikatakan cukup tepat nanti kalau Bapak Ibu akan mempraktikkan ini sebagai seorang guru penggerak yang hebat. Demikian dari saya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungi dan kesehatan, bisa mengikuti sampai akhir. Bisa ya? Sampai kapan? Besok? Kalau ditambah sampai 2 hari lagi gimana Bapak Ibu? Tambah lagi ya? Ya kalau saya lihat dan saya ngurus dengan salah satu pengajar praktek, wah luar biasa semangatnya. Jadi saya bisa melihat Bapak Ibu aura yang bersemangat itu dari seseorang. Ya karena saya juga sama-sama juga kita praktisi pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi kita terbiasa menghadapi orang. Oh ya, orang ini luar biasa. Orang ini punya potensi. Oh, orang ini mampu untuk mentransfer informasi kepada orang lain. Nah itu yang saya tangkap dari kawan pengajar praktek. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, berikutnya sambutan Kepala Seksi Paul dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sekaligus membuka secara resmi lokal karya keempat program pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang kami hormati Bapak Budi Setiadi SD Kamsinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelumnya saya mengucapkan dulunya. Kota Gede tempat kerajinan perak. Banyak perhiasan berjajar-jajar. Ayo bersama terus bergerak mewujudkan nilai Merdeka Belajar. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini telah hadir penanggung jawab petugas pendamping kegiatan teknis, keuangan dan akademisi bersama kita. Yang pertama Bapak Badan Suharno ST, dan yang kedua Imam Malik Ahmad SS, serta Ibu Anissa Nurayati SPD ST, dan Bapak Joko Aris Woro SSI SPD. Yang terhormat perwakilan dari Kepala Kepala Dinas Wilayah 10, rekan kita, teman kita Ibu Un, selamat datang Bu. Yang terhormat juga para pengajar praktek yang berjumlah 23, serta peserta
Lokakarya 4 Angkatan 11 yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Lokakarya 4 Angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kita umatnya yang senantiasa selalu taat pada ajarannya. Hadirin yang saya banggakan, selamat datang dalam kegiatan Lokakarya 4 yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan Lokakarya 3 dan pendampingan individu 4 yang telah dilakukan oleh pengajar pasca. Hadirin yang saya banggakan, program pendidikan guru penggerak kabupaten merupakan langkah strategis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, adapun harapan pemerintah Kabupaten Kuningan dari kegiatan ini diantaranya akan menghasilkan pemimpin sekolah yang dalam berbagai literasi yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan sekolah karena ia mempunyai tanggung jawab dalam mensinergikan berbagai elemen di dalamnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yang pertama, calon guru penggerak mampu menampilkan kemampuan coaching pada rekan sejawatnya menggunakan alur percakapan kita. Yang kedua, calon guru penggerak mampu menampilkan kemampuan melakukan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Dan yang ketiga, calon guru penggerak mampu menghasilkan rencana pengembangan diri bersama praktek supervisi akademik. Hadirin yang berbahagia, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kebetulan Bapak Kepala Bidang Pendidikan DPK tidak bisa hadir, saya mewakili untuk membuka kegiatan ini. Demikian sambutan yang saya sampaikan dan sesuai permintaan dari panitia untuk membuka kegiatan Lokakarya 4. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Lokakarya 4 program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kuningan saya nyatakan dibuka. Sebelumnya saya akhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan lagi sebuah bantunya. Pagi-pagi sarapan ke depan. Jangan lupa kerupuk berbagai tambahan. Sebelum mengikuti Lokakarya 4, semoga mendapat banyak pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, sudah seluruh rangkaian acara pembukaan Lokakarya 4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur, mari kita bersama membacakan Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari area depan, Bapak dimohon untuk bisa turun dan melakukan pembahasan. Siap, kita mengawali Bapak Ibu ya, dan kembali Bapak Ibu berikan semua yang terbaik. Siap, 1, 2, 3, tim. Mulai dari Bapak Ibu, 1, 2, 3, tim. Kemudian kepalkan tangan sebagai bentuk
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Mau bikin tadi anggok, mana motor ya hilang. Salah deh itu. Kelas F. Dari mana kelas mana? Bapak hebat CGP Angkatan 11 yang selalu saya rindukan. Mantap. Alhamdulillahirobbilalamin, dalam kesempatan kali ini kita semua bisa berada di kelas B. Tentu saja sebelumnya ini saya sendiri dari kelompok PP saya, mungkin kalau ini sudah hafal nama saya, di sini ada ya, ini ada. Ya. Siapa? Yang ini siapa? PP-nya Ibu dari sini ya. Ya. Kalau saya instansi dari SDN 2 Tanjung Kota, kalau Ibu ini Saya Doruran, Bu. Kepala sekolahnya Bu Yuli. kepala sekolahnya Bu Yuli. Tapi Ibu saya nggak boleh. Kepala sekolah ini juga sama Ibu kepala sekolah. Ibu siapa? Aku yang tadi hari Selasa ini nenek nama Aninya ngajak bunda Laina atau Janet kami Dulu lupa ampun. tapi undang Ani Aron Bapak Ibu guru hebat, tentu saja sudah sarapan dari mana? Kopi kebetulan saya kurang suka kalau kopi. Ada masalah yang harus cepat diselesaikan, jadi role model mengatakan saya begini-begini untuk menyelesaikannya. Silakan coba gitu ya, begini-begini. Nah, sedangkan yang konselingnya hebat bisa apa saja Bu? Apa saja? Ya. Punya saya, punya Ibu, punya Bu Anin. Ya. Punya saya, punya Ibu, punya Bu Anin. Kabar keluarga seperti apa sekarang? Alhamdulillah. Kalaupun mungkin ada yang sedang kurang sehat, semoga keluarga dari teman kita bisa diberikan kesehatan, ya. Tentu saja di pembukaan kali ini kita akan bikinnya dengan perkenalan, ya. Karena kalau dengan PP-nya masing-masing mungkin sudah kenal, walaupun beberapa bulan bukan berarti breakingnya diputar-putar, tapi mungkin PPS kelompok saya dengan kelompok Bu Ati dengan kelompok Bu Aning belum tahu nama, ya.
Oke. Terus ketika apa? Nih kayak di HP ini ya contoh di sini. Nah. Jadi tidak fokus ke saya misalnya ya. Ya, contohnya gitu ya. Maksudnya kalau tidak ada kesepakatan kelas, pasti anak cenderung main HP. jangan anak. Beda ya, Pak. Hacipkan dan lisan. Oke. Kita fokuskan lagi. Nah, sekarang dalam melakukan coaching, nah bedanya coaching dengan mentoring, dengan counseling, bedanya yaitu kalau coaching berupa percakapan. Ya, percakapan. Kalau mentoring lebih ke mentransfer keterampilan ya. Mentor itu mentransfer keterampilan. Kalau counseling itu biasanya konsultan yang menghampiri klien yang menghampiri konsultan yang punya masalah yang membutuhkan penyelesaian biasanya cari konsultan. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi di prakteknya kalau coaching itu berupa percakapan. Nah, biasanya kita menggunakan alur cerita. Action, Pak. Menarik dan merah. Warna hijau. Tapi seorang guru juga harus bisa menjadi seorang coach dan dia harus bisa berperan supervisi anak ini seperti itu. Kami bergantian memerankan perannya seperti itu, ada yang jadi coach dan tentu saja menjadi coach. Kebetulan foto dong. Mulai kampanye ya Pak. Ya, Pak. Iya, betul. Mangga, Bu. Mangga. Ya. Enak loh. Ini. Enak loh. Tidak ada. Usah. Biasa dari kamera. Kita makan. Sini. Bukan, Bu. waktu habis 5 menit lagi. Langsung kita telepon atau direktur ibu. Dari pindah-pindah. Masya Allah. Asik. Ya Allah. Ternyata di Ada teman saingan kita. Terus dia bakal kabeh Pak Sigit jadi ayat di CCTV. Bu. Mikir. Tentang hal menarik ketika kita melaksanakan praktek coaching. Di sini semuanya adalah refleksi dari teman-teman. Izin membacakan. Yang pertama, hal yang menarik yaitu bisa berbincang dan curhat dengan lugas gitu ya. Kemudian bisa membongkar. Terus yang coaching itu bukan hanya peserta didik ya. Kita akan mengasah kemampuan kita kepada mereka. Aksi nyata. Tentunya itu coaching bisa dilakukan oleh peserta didik. Kalau di sekolah rekan sejawat, juga kita mengasah kemampuan kita mengcoaching rekan sejawat. Yang banyak nih. Siapa ya? Hal sulit diantaranya sulit memberikan pertanyaan susulan. Betul. Berarti kita itu menggali potensi itu, pertanyaan yang kita buat itu berjenjang terus menerus sehingga tergali potensi dari si coaching tersebut ya. Nah, hal itu yang sering kita hadapi dan kita rasa sulit
Waktu berjalan. Baik ya, Pak, ya. Kemarin katanya mau berbincang nih, kira-kira mau Kemarin ada yang lupa sedikit. Saya teman contoh yang luar biasa belum. baik. Silakan. Ayam terkait. Ada siswa yang sering WC bolak-balik setiap belajar dengan saya. Saya kadang-kadang Baik ya, itu sangat menarik sekali ya. Nah, namun ini kira-kira kalau boleh tahu nih, bisa lebih diceritakan apakah itu menjadi masalah atau nah itu waktu saya ngajar deh, udah balik ke WC. Pak izin saya mau ke WC 1, 2, 3 sampai banyakan apa? Nah itu kadang-kadang bisa menjawab hal ini jadi permasalahan ya. Ini kira-kira dari masalah itu kalau saya beri tingkatan 1 sampai 10 itu permasalahan ada di tingkat berapa? Waduh, permasalahan saat ini ya selalu ada di 4. Ada di 4 ya. Nah, lalu Bapak mau dinaikkan ke tingkat berapa? Nah, kalau rencananya ke depan mudah-mudahan ada masalah itu bisa naik Ini terkait apa permasalahan yang tadi dihadapi ini. Kira-kira langkah apa yang telah Bapak lakukan? Nah, kalau saya sudah ada berpikir saya pikir kayak Pak Komando. Pertama saya mungkin akan ada bari mengajar. Pada mau boneka coba kelas. Iya. Karena anak-anak mungkin nanti belajar sambil pakai boneka dan mengadakan. Iya. Jadi lebih ke menyenangkan itu. Nah, rencananya kayak gitu. Biar anak kita rada-rada baik, itu sangat menarik sekali ya. Dan saya sangat setuju apa yang Bapak lakukan. Itu hal yang luar biasa, Pak. Sangat luar biasa sekali. Namun nih kira-kira nih apa dari langkah yang dilakukan? Kira-kira langkah apa dulu yang akan Bapak kerjakan? Wah, karena ini tadi saya membawa boneka, bawa gambar. Mungkin salah satu yang boneka kan ada saya pasti yang pertama itu bagus nih Pak. Nih kira-kira tadi kan rencananya Bapak mau kapan nih Bapak laksanakan? Wah, secepatnya Pak, kan besok kita aja. Gambar kan gambar tinggal dot. Iya. Saya beri nanti. Mungkin besok belajar. Baik Pak ya. Itu dari keseluruhan ya. Secara keseluruhan permasalahan kan tadi Bapak sudah melakukannya dengan permasalahan. Kira-kira ada rancangan utama untuk melakukan apa yang akan dilakukan? Oh ya, pertama-tama mungkin saya harus mempersiapkan peralatan itu dengan sesuai dengan tema anak-anak. Kemudian saya juga harus berpikir nih, kadang-kadang kan perempuan dan laki-laki itu berbeda Pak. Iya betul. Harus resep gambar kembang, gambar mobil. Nah, nanti pembelajaran diferensiasi Nah ini seberapa yakin Bapak dengan metode tadi membawa gambar pembelajaran anak yang tadi bermasalah? Saya yakin mudah-mudahan sesuaikan dengan keinginan anak ke depan. Mudah-mudahan sih saya yakin itu untuk sementara itulah saya. Baik. Saya lakukan Pak. Kapan ya? Baik. Ini baik sekali ya apa yang telah direncanakan dengan keyakinan yang luar biasa. Semoga apa yang direncanakan dan keyakinan itu berhasil. Ini kira-kira yang bertanggung jawab dari keseluruhan ini siapa? Yang bertanggung jawab tentunya saya sendiri, tetapi tidak lepas dari koordinasi pilih aku mendadak saya bawa gambar yang menurut dia kurang pas menurut saya dan dengan guru kemudian ada yang guru Anissa juga dikit-dikit bikin foto ada dia mentor saya. Iya. Jadi kolaborasi penting juga. Penting. Baik Bapak, ini ya perbincangan kita menuju kolaborasi selesai ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Apabila nanti ada permasalahan lain, boleh Bapak menghubungi saya kembali ya Pak ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya. Ya.
pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seberapa menit? Berapa menit, Bu? 5 menit. Masalahnya 10. Duh, kasihan. Semangat. Sama tidak semangat. Kita semangat. Oke nih Bu, hari ini Ibu tadi ngobrol-ngobrol arewos kamu dan ada kayak atau ada Saya tuh lagi nyari seseorang bisa. Jadi ini sudah masuk ke percakapan yang Gimana ya? Saya ingin mencari solusi. Saya kira-kira misalnya yang menghadapi seperti apa? Oke. Menyampaikan tujuan. Dalam pelajaran yang banyak lebih banyak yang bersemangat ya, jadi setiap kali belajar matematika saja yang semangat yang belajar lain kira-kira langkah ke depannya apa yang Pak dilakukan supaya anak-anak bisa membuang sampah lagi aja. Ada saja yang itu aja. Di sini tidak sekelas ya. Nah, apa yang sudah pernah Ibu saya sudah melakukan Oke, berarti Ibu ingin meningkatkan Kira-kira dari pada yang sudah disebutkan yang pernah saya lihat di gambar sesuatu yang tidak bisa diceritakan dan itu perempuan juga baik Ibu, baik bagaimana begini Bu, jadi ada sesuatu hal yang mengganjal kira-kira kenapa aja Pak yang
di belakang ya, ada di tangan juga. Dan itu bingung saya menceritakannya, gambarnya itu menggambar sesuatu, tapi itu cewek. Mencari solusi ya dari supaya pembelajaran Kenapa nggak boleh coba-coba terus? kaitan dengan Kayak pernah saya tegur aja langsung Bu. kalau dari cerita Bapak yang tadi gambar ya, Bapak bisa melihat minat. Oh iya, kayaknya gambar itu ya. Nanti yang sudah dilakukan atau secara ya? Oh, yang sudah dilakukan hanya benar-benar itu. Mungkin soal mengerti dan pakainya untuk sembarangan. Sekarang rencananya bagaimana Pak supaya pembelajaran dan si anak itu bisa mengerti? Ya, rencananya nanti Bu, jadi anak-anak yang biasa menggambar seperti itu kita coba untuk salurkan hobinya gitu ya. Jadi dalam sekolah kita khususkan tugasnya tugas-tugas tanggung jawab. Terus apa yang terlibat yang terlibat ya ada bagaimana lanjut baru nambah kalau Bapak lakukan jadi berapa? ya minimal 9 bisa. Oh iya, ya seperti tadi sama anak muda itu dalam tugas Coachnya ada semua kan? Ada. Bu Maya. Oke. Karena nggak di luar, kedengaran nggak tadi bukan dari temennya? sekarang udah lega Bu. Oh iya. Kalau Barangkali tidak banyak ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga lebih memahaminya. Saya hanya memberikan sebuah pengamatan saja. Terima kasih dan tentunya yang terakhir permohonan maaf barangkali apa yang telah saya amati tidak sesuai dengan apa yang ada dan terjadi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kantor dengan Ibu Maya. Tadi secara keseluruhan pelaksanaan kursi itu dilaksanakan dengan alur-tinta, yaitu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi serta tanggung jawabnya sudah muncul. Di antaranya adalah yang pertama itu tujuan. Tadi Pak Tarto mengawali pelaksanaan coaching dengan menanyakan tujuan kepada Ibu Maya tentang permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Maya, sehingga Bu Maya sebagai kursi itu mengeluarkan apa permasalahan yang ada atau yang dihadapi pada saat di kelas. Bu Denti Yolanda, ya. Secara umum saya sampaikan yang pertama terkait dengan tujuan. Rekan saya berdua sudah menyampaikan ataupun dalam percakapan tersebut menstimulasi adanya tujuan yang hendak dicapai. Seperti itu dalam percakapan tersebut. Yang kedua, coach mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mengidentifikasi kunci yaitu dari potensinya, yaitu tentang permasalahan yang dihadapi dengan Yang kedua, identifikasi masalahnya adalah bersama dan coachnya adalah Pak Termiswi Gunawan dan coachnya adalah Pak Cantono. Nah, di dalam menyusun langkah model kita ya yang saya tanggapi tadi di dalam nomor 1 tujuan
tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching yang sudah ada ya. Jadi sudah menanyakan tujuan, yaitu tadi tentang motivasi belajar siswa. Memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensial. Di sini Pak Tulis juga sudah menanyakan ya. Pada saya sebelum saya merefleksikan lembar observasi, coba sedikit mohon para Bapak Ibu guru hebat untuk senyum sejenak. Siap? Siap Pak Ustaz? Simetris. Dengan senyum kita bisa menyelesaikan apapun yang ada dalam pikiran kita. Silakan berhadap-hadapan dua orang. Kalau saya mulai berarti 30 detik untuk saling Senyum, siap. berikan senyum yang terbaik. Silakan. Apa yang ninggalin? Mungkin menggali supaya bisa kunci itu menyampaikan permasalahan dengan enjoy ya. Kemudian umpan baliknya sudah diberikan sehingga setelah pelaksanaan coaching tadi ya, alhamdulillah teman kita Pak Aldi dan Bu Yolanda telah melaksanakan alur tirtanya. Coach dan coaching itu sebagai Pak Sigit, berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak Sigit sudah sangat jelas bisa menyampaikan tujuannya, yaitu penanganan siswa yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Untuk identifikasinya, pertanyaannya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu tentang bagaimana himbauannya, strategi peningkatan kebersihannya, serta itu tadi menambahkan tong sampah untuk si siswa tersebut supaya lebih meningkat lagi rasa kepeduliannya tentang kebersihan. Rencana aksinya sudah akan ditindaklanjuti, yaitu rencananya untuk meningkatkan rasa kepedulian kebersihan, dan sudah ada tanggung jawabnya, yaitu Sebelumnya Pak, mohon dari senior anu sadaya yang terhormat, aku terima kasih nanti dari kepada alami saya akan nanti mawaskeun gambar latihan tos dari Ustaz punten dari kasur salajengna abdi bade mawaskeun gambar observasi anu kalaresan Ibu Anissa sareng Ibu Nunung Khalifah, tapi saya acara abdi bade berpuisi anu besar. Tepuk tangan dulu dong. Ini adalah ekspresi sarang Bantu oke Pak, bantu puisi. Nah, kayak lagi aja. Puisi karya saya sendiri. Cakep. Gak ada cakep Pak. Gak ada yang berpuisi. Karya saya sendiri. Siapa? Kebis Wigo. Kagak berjumpa. Imajinasi apa? Terima kasih. Tos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar kok puisinya mana? Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Tadi saya alhamdulillah melihat coach Nunung Khalifah, coachnya adalah Nunung Khalifah. Kemudian yang kedua coach Anissa Rinjani. Secara umum yang baik-baiknya alhamdulillah Bu Nunung, Bu Anissa itu urutan tirtanya sudah ada, mulai kayaknya semua sampai tahnya lagi, jadi sudah ada. Namun yang negatifnya Bu, yang kurangnya itu yang perlu pengembangannya, baik, yang perlu pengembangannya itu kadang-kadang tidak tahan ingin memberikan solusi. Padahal kalau pas kan
Iya. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum. Oh belum. CGP hebat yang hebat. Izinkan saya akan membacakan hasil observasi praktek coaching kedua rekan saya, yaitu Pak Nandang dengan Ibu Denti yang bertugas sebagai coach, yaitu Pak Nandang. Nah, secara keseluruhan sama seperti yang rekan-rekan sudah sampaikan, bahwa kedua rekan saya pun ketika melakukan praktek coaching sudah melalui alur tinta dari mulai tujuan sampai dengan tanggung jawab. Tadi seperti saya sudah diobservasi bahwasanya duduk lagi. Mohon perhatiannya kepada rekan-rekan semua, karena kita kan faktor usia juga sudah menentukan, sehingga terjadi pergerakan-pergerakan itu semakin lamban, kemudian antara sendi dan tulang sendi yang lainnya kaku, apalagi kita duduk, banyak pikiran. Mari kita menggerakkan organ tubuh kita dengan ice breaking, ya. Mari. Oke. Dengan menyanyikan lagu anak-anak. Siap? Siap. Saya kasih contoh dulu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Mau bicara cari. Duduk, Pak. Mau cari. Dia mau cari. Bapak Ibu semuanya, Observasi dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari kelompok kami, kelompok PP Wajah Sari. Yang pertama ini saya melakukan observasi kepada rekan saya Ibu Mayamuna, dan dari apa yang sudah Ibu Mayamuna pastikan dalam coaching tadi, Ibu Mayamuna sudah menyampaikan sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tinta. Dari yang tahap pertama tujuan menyampaikan tujuan coaching. Dari proses coaching tadi sudah terlihat belum. Biasa anak-anak. Ada. Sudah menanyakan tujuan coaching pada coaching, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi belajar politik. Yang kedua, coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi coaching, yaitu potensi awal apa yang dimiliki oleh coaching. Dan untuk yang ketiga, rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik rencana aksi PP semua dan juga rekan-rekan CGP hebat semuanya, luar biasa. Belum, Pak. Ya, tadi ada membangun observasi, kebetulan coachnya Bapak Satoman, kemudian saya sebagai pengamatnya, kemudian jadi coachingnya adalah Pak Tumis ya, Pak Tumis Wigunawan. Dari alur tinta yang kita telah kita pelajari sudah ada nampak semua Bu di dalam coaching tadi. Di antaranya adalah terkait dengan tujuannya sudah ada disepakati di sana, sudah jelas nampak. Kemudian juga ada identifikasinya. Beliau tadi mengidentifikasi tentang adanya anak yang bolak-balik WC, kata Pak Kunis sebagai coachingnya. Kemudian dari rencana aksinya sudah ada rencana aksi untuk membuat pembelajaran yang menarik, kemudian juga menanyakan rencana aksinya ke depan sudah ada tampak di sana. Jadi
akan dibuat supaya lebih menarik lagi pembelajarannya dengan membawa boneka ke dalam kelas katanya, seperti itu. Kemudian di dalam tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan, coach sama coaching juga sudah nampak di sini. Apa yang akan dilakukan nanti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat katanya. Jadi untuk secara keseluruhan sudah nampak praktek coaching di sini antara coach dan coachingnya sudah ada dengan menggunakan alur virtual. Terima kasih Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata belum nambah ya? Ya, di YouTube bersama channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengamati hasil coaching Bapak Abdurrahim dan Bapak Aldo. Ya, Aldo. Hari ini berubah. Menanyakan tujuannya apa tentang coaching tersebut ya. Juga sudah memberikan pertanyaan yang menggali potensi untuk mengidentifikasi masalahnya, yaitu tentang anak yang masih belum bisa membaca. Dan rencana aksi yang akan Bapak Aldi lakukan yaitu untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu akan memberikan pembelajaran tambahan agar supaya siswa tersebut bisa membaca. Dan tanggung jawabnya Pak Aldi akan menjalankan coach dan coachingnya itu benar mitra. Jadi mungkin tidak serius, tetapi justru kedalamannya dapat. Panjang aja. Tapi memang benar ya, tapi kita nggak ada yang serius ya. Tapi alurnya itu dapat semua ya. Ini seperti itu. Jadi di sini tadi coachnya ada Pak Riyadi, ada Umaya. Tujuan juga sudah tersampaikan. Jadi apa yang mau dibicarakan seperti itu ya, mungkin sambil bercanda-bercanda, tapi justru dapat ya. Seperti misalnya ngapain di sini? Sebenarnya nggak mau ngapa-ngapain. Tapi karena ketemu, jadinya ngobrol gitu. Ya iya kan tidak harus disediakan waktu, tapi mungkin dengan karena mitra, jadi ingat ya ada masalah. Dia wajah kanan mungkin masalah. Wajah bermasalah. Ya, oke. Kemudian mengidentifikasi juga sudah tersampaikan ya. Jadi apa permasalahan dari apa, kemudian yang sudah dilakukan apa, kemudian keberaniannya atau terobosannya apa yang mau dilakukan sudah tersampaikan juga. Kemudian rencana aksi sudah tersampaikan juga dari coach bahwa kapan sih, jadi ada real time yang mau dilaksanakan itu kapan. Nah itu ada aksi nyatanya mau kapannya itu sudah disampaikan. Kemudian tanggung jawabnya, ketika itu dilaksanakan, kapan sih kita mau ngobrol-ngobrol lagi untuk pertimbangan. Pak Aldi kasih praktek sangat sesuai alur mitranya. Tujuan juga sudah tersampaikan dengan permasalahan yang dihadapi, dan coach juga sudah tadi permasalahan coaching itu anak yang tidak masuk untuk belajar. Selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi ini dilakukan oleh coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi Bu Nunung sudah melakukannya dengan baik. Selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi yang akan dilakukan dengan memberikan media yang menarik ketika pembelajaran dan akan dilakukan secepatnya oleh coach. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan terkait siapa yang terlibat dalam rencana tersebut. Mungkin itu saja. Nah, pertama Pak Aldi mengajak coachingnya untuk mengungkapkan apa tujuan dari perbincangan mereka, ya. Tujuan yang mungkin pertama yang dicari oleh coach adalah untuk mencari teman bicara lah, untuk mengungkapkan masalah apa yang dia hadapi. Yang kedua, identifikasi masalah. Di sini juga coach atau Pak ya.
Di sini yang identifikasi Pak Ali sebagai coach menggali potensi coach untuk mengidentifikasi. Pada dasarnya langkah dalam model kita sudah ada semua, sudah tercatat semua dari tujuan coaching. Coach sudah menanyakannya dan tujuannya sudah ada, yaitu coaching menceritakan permasalahan siswa yang selalu bolak-balik ke WC. Kemudian identifikasi masalah sudah ada dengan siswa yang selalu bolak-balik ke WC. Kemudian rencana aksinya akan mempersiapkan rencana atau dengan membawa akan ke kelas. Kemudian tanggung jawab juga sudah ada. Kunci akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, akan guru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan yang dirasakan, ya, yang dialami temuan-temuan di lapangan, di kelas, teman-teman sebaya, dengan siswa. Nah sekarang kita yang akan dikembangkan adalah kemampuan ketika di dalam kelas, seperti itu. Ya. Tujuan kita untuk sesi ini yang tadi tujuan sesi praktek latihan supervisi akademik dengan pola pikir kucing yang pertama diharapkan peserta CGP di sini ya mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang permasalahan pribadi. Kita di gerakan sekolah Mina kan ada istilah include ya. Ini kalau ke guru kan kita fokus misalnya ke diferensiasinya nih, sama Kak Esa ininya. Nah kita kan tujuan untuk peningkatan siswa kita kan ada tujuan pembelajaran tuh. Nah itu akan kita sudah cukup lama kita berada di ruangan ini, kurang lebih dari pagi sampai sekarang. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Dan ini tiba saatnya kita di penghujung kegiatan. Saya berdiri di depan teman-teman ingin menyampaikan refleksi untuk kegiatan hari ini menggunakan konsep 4P ya. Yang pertama tentu saja terkait dengan kegiatan pembelajaran ataupun apa yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah dari awal pembukaan sampai dengan sekarang kegiatan pembelajaran. Oh, supervisi. Oh, supervisi. Oh, terkait dengan supervisi ya, Bu? Oh, belum refleksi akhir. Belum refleksi akhir. Rasanya di supervisi. Oh. Baik, rasanya di supervisi pertama tentu saja para observasi ya. Perasaannya senang, kemudian lebih kepada apa ya, selain senang yaitu saya merasa antusias ya, untuk mengikuti kegiatan supervisi tersebut. Kenapa senang? Karena terus kita bisa berlatih untuk dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi. Kemudian antusias, perasaan saya kenapa antusias? Karena kegiatan ini tentu saja akan menjadi bekal kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan penerapan yang akan dilaksanakan, tentu saja apa-apa yang menjadi bahan koreksi, terutama kegiatan pembelajaran di kelas, ya, optimalisasi tentang bagaimana siswa itu mampu berkolaborasi, apalagi saya bekerja di satuan pendidikannya sekolah dasar. Bagaimana cara agar siswa itu terlibat secara aktif kegiatan di kelompok. Tidak hanya ada di kelompok, tetapi dia mampu berpartisipasi, mengambil keputusan, serta mengeluarkan pendapatnya. Seperti itu. Dan untuk mengikuti CGP ini dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ibu Haja untuk memperbaiki kompetensi saya ke depannya dalam hal mengajar di kelas. Dan hal-hal yang perlu saya perbaiki itu ada
umpan balik terhadap siswa dan menyimpulkan, mungkin kalimatnya ya, kalimatnya menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Saya bertanya kepada siswa, pelajaran apa yang hari ini kalian dapatkan? Akan tetapi saya mendapatkan ilmu baru dari Ibu Hajah, yaitu ketika untuk menyimpulkan harus menggunakan kalimat simpulan. Jadi kesimpulan apa hari ini yang kalian pelajari? Seperti itu. Tantangan yang dapat terus perasaannya gimana? Perasaan saya tentunya sangat senang dan antusias sekali, dan tantangan bagi saya sendiri tentunya saya harus lebih mengupgrade diri saya, lebih banyak lagi belajar dalam strategi pembelajarannya sehingga pembelajaran itu berpihak kepada murid dan semuanya ikut terlibat antusias seperti itu. Ada pembelajaran yang bisa diambil dari hasil supervisi? Bergerak berbagi untuk negeri, bergerak maju pendidikan, bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pak, Bapak di Bandung, Pak. Bapak di Bandung. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak mengawal pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
CGP hebat, ya luar biasa sekali. Banyak dari beberapa pelosok dari Jawa Barat, bahkan ini ada dari Jawa Timur ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Ini masih Jawa Barat Pak ya? Makasih ya Pak ya. Ya. Kreatif rancang pembelajaran agar potensi tingkat